Karena kan kalau kita buat judul ini, kita harus paham dulu gitu. Prinsip pertama untuk membuat penelitian itu, pilih topik atau judul penelitian yang paling mudah kita kerjakan. Nah, artinya yang paling mudah kita kerjakan itu yang konsepnya kita paham. Konsepnya kita paham, sumbernya gampang kita dapatkan, materinya yang paling kita kuasai, yang paling kita suka, gitu ya. Kemudian kamu lebih minatmu itu ke kuantitatif atau kualitatif? Kuanti aja sih, Kak. Oke, kuanti. Kamu udah paham kuantitatif? Maksudnya ngerti atau paham gitu kuantitatif? Nah, ini kita sudah dapat 3 nih, 3 judul. Kalau kita anggap saja dua. Kita misalnya buat satu lagi deh. Nah, kamu lebih paham, kamu lebih gampang mencari sumbernya, kamu lebih paham yang mana konsepnya, kamu lebih tertarik, menurut kamu lebih gampang dilakukan penelitian itu yang mana? Gitu. Nah, ini bisa kamu pilih sendiri. Strategi saat kita mengajukan judul ke dosen atau ke prodi itu, kita biasanya dosen itu dia lebih condong, lebih tertarik untuk milih judul itu dengan yang pakai istilah-istilah terbaru dengan bahasa Inggris biasanya. Misalnya ada kata-kata bahasa Inggrisnya, istilah bahasa Inggris itu dia lebih tertarik biasanya. Kalau saat proses penentuan judul, kita ngajukan judul itu kan biasanya tuh ada yang 3 sampai 5 judul. Tapi ada kampus yang hanya mahasiswa tuh diminta 1 judul langsung buat proposalnya tuh ada gitu. Tapi umumnya sih yang saya temukan diminta 3 sampai 5 judul gitu, 3 judul umumnya. Diminta 3 judul, mengajukan 3 judul. Nah, bisa jadi dari 3 judul itu bisa jadi ditolak 3-tiganya. Misalnya kita udah buat 3 judul, ya yang tadi yang saya tulis tadi misalnya. Kita udah rapikan, kamu sudah pilih sendiri, oke? Nah, masukkan judul yang pertama misalnya masing-masing judul lah. Masukkan judul yang pertama di Google Scholar. Contoh aja Google Scholar ya. Bisa pakai website jurnal yang lain. Misalnya saya contohkan ini, ya. Lalu muncul nih judul-judul yang mirip gitu. Judul-judul yang mirip. Misalnya ada judul yang memang mirip banget dengan variabel kita. Buka salah satu jurnal ini, download aja atau buka bisa. Lihat aja langsung di latar belakangnya, fenomenanya apa. Tapi harus penelitian yang terbaru. Paling tidak 2021, 2022 gitu. Karena kalau misalnya yang 2018, 2019 kan fenomenanya udah terlalu jauh tuh. Udah terlalu jauh. Buka aja yang misalnya 2021. Untuk mencari fenomena, baca aja latar belakangnya langsung. Di jurnal yang kita download itu, di sini kan ada nih, dia ceritakan pada proses pembelajaran masih terdapat peserta didik yang belum maksimal sehingga berdampak pada hasil belajar mereka. Ya kan? Pernyataan ini dapat terlihat dari terdapat peserta didik yang belum memperoleh kriteria. Nah, contohnya aja ini seperti ini. Ini kan bisa nih kita ambil nih. Misalnya tadi kita udah download 5 jurnal. Baca hasil penelitiannya. Penelitian yang pertama misalnya gini. Penelitian yang pertama misalnya bilang kalau X1 dan X2-nya berpengaruh terhadap Y. Lalu penelitian yang kedua bilang X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, lalu penelitian yang ketiga bilang dia X1 dan X2 berpengaruh secara parsial tapi tidak berpengaruh secara simultan. Nah, ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Itu riset gap. Ada sesuatu yang belum terpecahkan. Bisa jadi keterbatasannya hanya pada SMK, nanti penelitian ini dilakukan pada SMA gitu. Bisa saja keterbatasannya pada kelas 11 nanti bisa dilakukan pada kelas 12 gitu.